Sudah ada yang jadi co-host? Oke. Nah, jadi pada sesi siang hari ini kita akan melakukan coaching agenda, ya, di mana coaching agenda itu adalah Zoom awal dari proses coaching yang akan teman-teman jalani selama beberapa pekan ini, ya. Jadi kita akan coaching bimbingan rancangan aktualisasi, tetapi sebelumnya diawali dulu dengan coaching agenda. Jadi coaching agenda ini akan menyamakan persepsi dari keseluruhan peserta terhadap apa yang sudah kita peroleh pada ketiga agenda sebelumnya. Agenda satu, 2, dan 3. Dan ini akan menjadi awalan kita atau bekal kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di agenda 4. Ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan share screen. Jadi saya akan membersamai teman-teman pada kelompok ini, ya. Ini kelompok berapa sih? Kelompok Kelompok tiga, Bu. tiga, Ibu. Kelompok tiga, Ibu. Ya, kelompok 3, ya. Jadi saya akan membersamai teman-teman dari kelompok 3, ya. Kelompok 3 angkatan 50, betul ya? Betul angkatan 50? Betul, Ibu. Betul, Betul, Ibu. Ibu. Oke, angkatan 50 kelompok 3 dalam bimbingan rancangan aktualisasi. Nah, kita akan mengawalinya dengan coaching agenda terlebih dahulu pada sesi Zoom hari ini, siang hari ini, ya. Oke, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman akan memasuki eh, coaching rancangan aktualisasi, maka kita akan terlebih dahulu melakukan coaching agenda. Nah, disinilah nanti kita akan menyamakan persepsi, ya, mengkaitkan apa yang sudah kita peroleh pada agenda satu, 2, dan 3, dan akan meramunya dalam rancangan aktualisasi kita yang akan kita lakukan pada tahapan-tahapan di agenda 4, ya. Nah, ini perlu memperkenalkan diri karena kita akan bersama-sama, ya. Kita akan bersama-sama cukup intens dalam coaching. Saya akan sangat sering ketemu teman-teman, ya. Sangat sering ketemu teman-teman dalam berbagai platform, baik Zoom seperti ini selama beberapa kali dalam bimbingan-bimbingan rancangan aktualisasi, dan juga dalam non Zoom, ya. Non Zoom itu kita ketemunya di e-learning, ya. Saya akan melakukan koreksi-koreksi juga secara bertahap di e-learning terhadap tiap-tiap tahapan tugas yang nanti teman-teman akan lakukan pada agenda 4. Eh, Biasanya juga akan banyak nanti komunikasi via WhatsApp group dan lain-lain, ya. Jadi komunikasi kita akan cukup intens untuk bisa melakukan em, bimbingan, ya, bimbingan rancangan aktualisasi sebelum kita akan melakukan seminar rancangan, ya. Jadi nama saya Agustina. Saat ini saya adalah Wijaiswara pada Kementerian Agama sejak tahun 2009 pengangkatannya, ya. Jadi kalau CPNS-nya sejak 2006. Mungkin saat itu seumuran, ya, dengan teman-teman semua di sini di mana pengangkatannya masih muda-muda gitu, ya. Saya dulu pertama kali CPNS kalau tidak salah umur 24 tahun, masih S1 fresh graduate, dan kemudian sebagai PNS kita itu memiliki privilege, ya. Teman-temannya memiliki privilege untuk melanjutkan studi gitu kan. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya privilege sebagai seorang ASN, di mana kita bisa mengembangkan diri, bisa meningkatkan kompetensi dan kualifikasi, termasuk juga salah satunya melalui pendidikan formal, ya, pendidikan formal dan non formal juga. Em, saya meneruskan S2 dan S3 itu juga dari bantuan, ya, dari bantuan, terutama waktu pendidikan doktor itu mendapatkan beasiswa.
Kemudian ada beberapa short course juga yang saya ikuti, yang bekerja sama dengan beberapa kampus dari luar negeri. Itu juga karena privilege sebagai seorang ASN, di mana kita itu akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi mulai dari CPNS, teman-teman diniatkan bahwa menjadi PNS itu bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi juga bagian dari pengabdian kita, di mana pengabdian itu akan membawa eh, apa namanya kita pada kesempatan-kesempatan yang cukup banyak ya, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk berkontribusi luas kepada masyarakat gitu ya. Dan itu mungkin tidak akan kita belum tentu ya, belum tentu kita peroleh pada saat kita tidak menjalankan eh, jabatan kita sebagai seorang abdi negara. Kita sudah mendapatkan, kita sudah terpilih ya, terpilih, teman-teman semua sudah terpilih secara ketat menjadi seorang CPNS ya, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya secara positif untuk bisa mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sebaik-baiknya sehingga kita bisa mewarnai institusi kita menjadi lebih baik. Jadi waktu itu saya kuliah doktornya usia 33 tahun, di mana itu cukup pada saat itu ya, pada saat itu salah satu yang paling muda ya untuk kuliah doktor. Kemudian bagian dari pengabdian saya selaku ASN pada berbagai bidang, saya banyak berkutat pada bidang kurikulum ya, kurikulum, kemudian akreditasi, publikasi ilmiah, media dan TIK, literasi dan pendidikan madrasah, kemudian juga bidang moderasi beragama, di mana itu merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama, termasuk juga di Latsar itu juga merupakan bagian dari pengabdian kita ya, pengabdian saya sebagai seorang ASN, di mana kita berkewajiban untuk berkontribusi terhadap apa namanya, terhadap pelaksanaan peningkatan SDM. Peningkatan SDM ini salah satunya melalui Latsar, karena Latsar ini merupakan pelatihan eh, non jabatan ya, di luar jabatan. Sebelum sebelum menjabat itu dilakukan Latsar. Nah, begitu. Jadi merupakan satu pelatihan yang sangat urgent untuk diikuti oleh setiap calon PNS karena ini merupakan starting point ya, starting point teman-teman untuk dibekali menjadi seorang PNS yang profesional. Nah, itu sekilas dari saya, teman-teman ya, apa track record selama 20 tahun. Insya Allah tahun ini usia saya 40, Agustus nanti 44, dan itu sudah genap 20 tahun mendapatkan eh, Satya Lencana dari Presiden selama 20 tahun berkarya. Jadi ASN itu akan mendapatkan penghargaan 10, 20, dan 30 tahun ya. Jadi itu merupakan bagian dari apresiasi pemerintah terhadap dedikasi dan komitmen teman-teman dalam menjalankan tugasnya di unit kerjanya masing-masing. Begitu ya. Nah, itu sekilas perkenalan dari saya. Saya juga akan berkenalan ya. Saya juga akan berkenalan dengan teman-teman semua di sini. Namanya, kemudian satker ya, satkernya dari mana, jabatannya apa, kemudian juga latar belakang pendidikan, supaya saya nanti bisa sedikit banyak mengenal teman-teman, termasuk juga nanti pada proses bimbingan, nanti kita akan lihat bagaimana jabatannya itu terkait tidak dengan isunya, apa hal-hal yang bisa diimprove dari gagasan teman-teman. Nah, itu juga akan kita lakukan pada bimbingan-bimbingan rancangan aktualisasi. Kita akan berkenalan dulu ya, mungkin sebagian sudah saling mengenal nih ya, tetapi sebagian mungkin belum terlalu kenal banget, tetapi kita akan bersama-sama cukup lama nih ya, untuk kelompok ini, kelompok coaching, itu kita cukup lama bersama-sama sampai nanti selesai laporan selesai aktualisasi kita masih bersama-sama. Jadi em, apa cukup lama ya, kelompok kita cukup lama, kita harus saling kenal dengan baik dan tidak cuma saling kenal, tapi juga harus solid, di mana nanti teman-teman silahkan untuk saling bekerja sama dengan baik ya, bekerja dengan sama dengan baik dengan sekian banyak eh, apa namanya hal-hal yang harus
lakukan, nanti diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara teman-teman satu kelompoknya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari Mbak Syafira. Sebelumnya, Ibu izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Syafira Wulandari, asal instansi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk penempatannya di KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jabatannya sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi untuk lulusannya S1 Teknik Informatika. Oke, Tubaba ya, tulang bawang barat ya Mbak ya. Iya, Bu, di Tulang Bawang Barat. Baik, kita lanjut lagi ke Mbak Bareta. Baik, selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bareta Kinidiana Alma, biasa dipanggil Alma. Saya berasal dari instansi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di unit kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dan juga saya memiliki jabatan yakni penata kelola pengadaan tanah yang linear dengan latar belakang saya yang merupakan sarjana terapan pertanahan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta. Sekian, terima kasih Bu. Oh, oke, baik. Jadi relevan banget dari Sekolah Tinggi Pertanahan, kemudian jabatan saat ini juga bagian apa tadi? Staf analis Untuk pertanahan, jabatan di penata kelola pengadaan tanah, namun untuk penempatan di bidang perumahan, Ibu. Perkim ya. Ya, betul di Perkim, Ibu. Oke, baik. Baik, kita lanjut ke Mbak Fitri. Siap, terima kasih Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitriani, asal Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Unit Kerja KPU Kabupaten Tulang Bawang, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Untuk latar belakang pendidikan saya S1 Sistem Informasi. Oke, SI ya. Tapi Baik. S kompetensi untuk Oh iya, iya. Maksudnya prodinya ya, ya, prodinya SI ya. ya, Oke, terima kasih baik Bu. Mbak Fitri. Lanjut lagi ke Mbak Ayu. Baik, izin Ibu memperkenalkan diri. Saya Ayu Ratnasari, dokter dokter umum Pratama di Puskesmas Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Dinkes Kota Palembang. Latar belakang pendidikan S1 kedokteran Unsri. Oke, baik. Berarti kita agak beragam ya. Lampung, kemudian Bengkulu ya, betul? Bengkulu ya. Kemudian Palembang. Jadi dalam satu kelompok itu lumayan heterogen rupanya ya. Biasanya kan homogen. Coba kita lihat yang lain-lain juga ya. Baik, terima kasih. Lanjut ke Rizka. Baik, Ibu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Rizka Nabila Putri, biasa dipanggil Nabil. Saya analis kebijakan ahli pertama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Bidangnya penelitian dan pengembangan. Background pendidikan saya S1 Hubungan Internasional di UIN Sarip Hidayatullah, Jakarta. Oke, baik. Pak Herman, kita perlu foto bersama. Pak Herman, Pak Herman, apakah kita mau foto, Pak? Iya, kita foto dulu Ibu. Kita foto dulu, Pak, biar nggak Iya, kelupaan, Pak. biar nanti lagi ya. Oke, Bapak Ibu semangat. Oke. Oh ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Herman, fotonya. Ya, lanjut Bu ya. Lanjut. Terima kasih, Mbak Nabila. Kita lanjut lagi ke Mbak Dela. Kalau Dokter Ayu tadi dari rumah sakit mana? Puskesmas Alang-Alang Lebar, Bu. Oh, AAL, oke. Baik. Ini kalau Mbak Dokter Dela dari mana? Ya, Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya R. Adeli Lesania, jabatan dokter ahli pertama eh, Mhm. dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, unit kerjanya Puskesmas Sosial, latar belakang pendidikan S1 profesi dokter di Unsri. Terima kasih, Oke. Ibu. Oh, berarti di Palembang juga, di kota Palembang juga ya, ditempatkannya Iya, ya. Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut lagi Mbak Onisa. Mbak Onisa. Izin memperkenalkan diri, Ibu.
Nama saya Anissa Fauzia, Satuan Kerja KPU Provinsi Lampung, unit kerjanya di KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, jabatan penyusun materi hukum dan perundang-undangan, kuliahnya di S1 Ilmu Hukum Unila. Oke, baik. Satu kantor dong sama Mbak Syafira tadi ya? Iya, Ibu. Betul ya? Ya. Oke, baik. Satu geng berarti. Biasanya kalau sama-sama CPNS itu ngegeng gitu ya. Satu geng CPNS. Biasanya nanti makannya sama-sama, begitu ya? Nongkrongnya juga sama-sama. Biasanya begitu kalau CPNS kan ya, karena curhatnya mungkin sepenanggungan kan ya. Oke, lanjut lagi. Mas Al-Qodri. Mas Al-Qodri. Izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Alkodri Setiawan, jabatan dokter ahli pertama, instansi Puskesmas Arodila Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, alma mater, prodi profesi dokter, Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu. Oke, baik. Sama ya, berarti sejawat juga dengan Mbak Dela ya, dengan Ya, Mbak Ayu juga ya. senior semua itu, Oke, Bu. baik. Sejawat, segeng juga ya, Iya. jangan-jangan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Al-Qodri. Kita lanjut lagi ke Mbak Amalia. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Amalia Virgita, jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama dari Puskesmas Mak Rayu, Kota Palembang. Latar belakang pendidikan S1 Profesi Dokter Gigi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Terakhir, Mas Ari. Mas Aldi, Mas Aldi. Izin Ibu memperkenalkan diri, nama saya Aldi Indrawan, jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, asal dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, unit kerja KPU Kabupaten Tanggamus, pendidikan S1 Teknik Informatika ITERA. Oke. Memang asli orang Lampung berarti Mas Aldi ini ya. Iya. Baik. Nah, tadi kalau dilihat dari perkenalannya cukup beragam ya, teman-temannya. Baik itu beragam jabatannya, kemudian beragam juga eh, unit kerjanya ya, kotaknya juga beragam. Setidak-tidaknya ada 3 provinsi nih, Provinsi Sumsel, Lampung, sama Bengkulu ya. Tapi nggak apa-apa, justru heterogenitas dalam satu kelompok ini membuat teman-teman bisa saling belajar, terutama nanti pada saat melihat ada isu-isu apa yang berkembang pada satkernya teman-teman kita. Bisa jadi walaupun sama nih misalnya bidang sama-sama dokter, tetap bisa jadi apa yang terjadi pada satker kita itu berbeda dengan satker lain. Bisa jadi juga punya kesamaan. Nah, itu nanti kita bisa saling belajar. Termasuk juga tadi Mas Ari di KPU ya, Mas Ari ya. Sama juga kan dengan teman-temannya yang mungkin geng KPU ya. Itu kan juga mungkin ada kesamaan-kesamaan identifikasi isu nanti. Karena kenapa? Karena bidang tugasnya mungkin mirip-mirip nih, gitu kan. Kajiannya tuh agak mirip-mirip, tetapi dari situ kita bisa saling belajar nanti bagaimana eh, apa nanti keadaan atau situasi yang berbeda di tempat kerja lain itu juga akan menjadi inspirasi bagi kita dalam melakukan rancangan aktualisasi. Jadi kita bisa saling belajar satu sama lain walaupun latar belakangnya berbeda-beda ya, sangat beragam. Oke, saya akan share screen dulu. Kita akan punya waktu sekitar 1,5 jam, yaitu dua JP ya, 2 JP untuk melakukan coaching agenda. Sebelum teman-teman nanti akan melakukan bimbingan ya, bimbingan rancangan aktualisasi. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, teman-teman semua pastinya secara, walaupun yang dipelajari itu sama, semuanya mempelajari modul yang sama, mengikuti Zoom meeting yang sama, tetapi tentu saja pengalaman belajarnya itu personal. Bisa jadi kalau kita tanya satu orang akan berbeda nih pengalaman belajarnya dengan teman yang lain. Nah, saya ingin teman-teman mereview dulu ya, melakukan review terhadap pengalaman belajar yang sudah dilewati
pada agenda 1, 2, dan 3, termasuk juga apa sih kira-kira yang Anda catat, yang kita catat dari pengalaman belajar agenda 1 dan 3, ada tidak hal-hal penting dan menarik, hal-hal yang menjadi eye opener, ya, hal yang menjadi aha moment itu yang kita, oh ternyata begitu ya, ternyata ini hal yang baru buat saya ya, gitu. Nah, aha momennya kira-kira apa nih? Setelah teman-teman melewati proses belajar agenda 1, 2, dan 3. Nah, saya ingin teman-teman melakukan review. Silahkan diketikkan saja, dituliskan saja hasil reviewnya, pengalaman belajar secara pribadi, itu pada kolom chat saja ya, di kolom chat di bawah itu silahkan diketikkan dalam satu paragraf, boleh panjang, boleh pendek ya, yang intinya cerita aja gitu, cerita pengalaman belajarnya seperti apa, what makes it interesting for you gitu ya, apa sih highlight hal-hal penting yang menurut kita ini kayaknya poin-poin paling penting di agenda 1 nih ini nih. Kalau di agenda 2 nih ini, kalau agenda 3 nih ini. Oke? Silahkan untuk dituliskan di kolom eh, chat ya, mulai dari sekarang.
Apakah sudah? Kayaknya belum ada yang di kolom chat ya. Ya, silahkan disubmit. Sudah ada Mbak Ayu di situ. Yang lain juga silahkan disubmit apa yang menjadi reviewnya ya. Oke, oke. Kita sambil menunggu yang lain. Ini sudah dituliskan nih sama Mas Al-Qodri juga, Mbak Ayu, kemudian Mbak Bareta, Mbak Delila, Mbak Syafira, kemudian Mbak Fitri, Mbak Rizka, kemudian Mbak Amalia juga sudah. Oke, oke. Yang lain masih ditunggu yang belum submit ya. Kemudian, nah coba Mas Aldi coba di apa? Disampaikan secara ini Mas. Walaupun sudah ada ya di sini ya. Cuma disampaikan secara lisan coba. Reviewnya bagaimana? Eh, sudah kan Mas Aldi tadi kan? Iya, iya Bu. Coba coba ada nggak sih? Sudah Bu, tadi sudah ngirim. Oke. Ya, Mas Aldi Indrawan. Oke, coba Mas. Ya, Bu. Jadi pada agenda pertama itu kita kemarin agenda pertama tentang wawasan kebangsaan dan sikap bela negara kita sebagai seorang ASN. Oke. Jadi kita dituntut harus memiliki wawasan kebangsaan agar kita bekerja dengan apa dengan loyal untuk Indonesia gitu. Lalu kita juga harus memiliki sikap bela negara sebagai seorang ASN. Lalu pada agenda kedua itu kita mempelajari tentang nilai-nilai dasar seorang ASN. Itu ada 7 core value yang kita singkat berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, lalu ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Ketujuh nilai-nilai dasar itu harus kita miliki dan kita terapkan nanti ketika kita bekerja di instansi kita. Lalu untuk agenda ketiga kemarin itu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Itu manajemen ASN yang saya paling ingat itu tentang sistem merit, di mana itu digunakan untuk memanajemen ASN tanpa adanya, maksudnya manajemen ASN sesuai dengan kompetensinya, tanpa adanya intervensi dari manapun, sesuai kemampuan sikap dan perilaku ASN tersebut. Dan juga ada smart ASN, di mana smart ASN itu tujuannya untuk kita sebagai ASN mendukung menuju smart government. Itu ada 4 pilar, yaitu 4 pilar utama digital, yaitu digital etik, itu gimana kita menggunakan etika kita dalam bermedia sosial, ada digital skill, di mana itu seorang ASN harus bisa menguasai kemampuannya untuk menggunakan teknologi yang ada saat ini. Lalu ada digital culture dan ada juga digital safety. Oke. Mungkin sekian Bu. Baik, terima kasih untuk reviewnya, Mas Aldi. Cukup lengkap ya untuk review agenda 1, 2, dan 3. Nah, saya ingin satu orang lagi. Tampaknya kita sudah bisa ya men-summary gitu ya, men-summary atau meng-highlight apa yang hal-hal penting dari agenda 1, 2, dan 3. Nah, untuk selanjutnya, ada nggak yang bisa membantu meramunya dalam artian ini sebetulnya kaitannya kayak gimana sih gitu ya? Apakah agenda 1, 2, dan 3 ini jalan sendiri-sendiri? Atau sebetulnya mereka ini satu kesatuan gitu. Satu kesatuan dalam artian ada relevansinya
ada relevansi dan ada korelasinya gitu ya. Dan kalau memang ada korelasinya tuh gimana sih kita menggambarkannya? Menggambarkan korelasi dari agenda 1, 2, dan 3 itu seperti apa? Ada yang bisa membantu atau kita tunjuk saja? Ada volunteer aja kira-kira mencoba untuk meramu ya, meramu ini kira-kira dari agenda 1 begini, agenda 2 ini, agenda 3 ini gitu ya. Eh, tapi kalau kita melihatnya as a whole sebagai satu kesatuan itu terkait tidak sih dan bagaimana gitu ya? Bagaimana kita mengkaitkannya? Ada yang mau mencoba? Gimana kira-kira? Kalau menurut teman-teman itu eh, saling terkait tidak agenda 1, 2, dan 3 itu? Atau dia eh, sendiri-sendiri gitu? Mengkaitkannya tuh gimana? Muaranya ya, muaranya tuh kemana? Kayak misalnya ada sungai-sungai besar itu kan dia bermuara ke dalam sungai yang lebih besar dan kemudian dia bersatu gitu ya, bersatu dalam sungai yang besar. Nah kan seperti itu ya kalau kita eh, analogikan dengan aliran air, walaupun dia dari aliran yang berbeda-beda, ada aliran 1, 2, dan 3, tapi sebetulnya muaranya nanti satu gitu. Ada yang mau mencoba? Yuk, jangan malu-malu. Karena pada saat kita berpendapat itu tidak ada pendapat yang keliru ya, teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman memberikan pendapat dalam pembelajaran andragogi itu nggak ada yang keliru. Semua pendapat itu valid. Karena kenapa? Semua pendapat itu didasarkan pada pengalaman belajar personal. Dan pengalaman belajar itu nggak ada yang salah ya. Pengalaman belajar itu kan proses pribadi, proses personal masing-masing. Nah, itu tidak ada yang salah. Semuanya itu benar, semuanya valid, semuanya diterima ya. Termasuk juga interpretasinya terhadap eh, apa pelajaran itu sendiri itu juga semuanya valid. Ayah, ada yang mau mencoba? Satu orang deh. Izin menjawab, Ibu. Boleh, Mbak Bareta? Syafira, Ibu. Sorry. Mbak Syafira ya. Sebentar, kok yang munculnya Mbak Bareta? Oh ya, Mbak Syafira. Oke. Mungkin izin menjawab ya Ibu. Kalau dianalogikan mungkin seperti agenda 1 dan agenda 3 itu seperti membangun rumah, di mana agenda 1 itu sebagai pondasi awal yang berisikan dasar-dasar untuk menjadi seorang ASN. Kemudian untuk agenda 2 itu Oke. ibaratkan sebagai tiang dan dinding rumah yang membentuk karakter serta nilai-nilai perilaku ASN berdasarkan nilai-nilai dari berakhlak agar ASN itu bisa bekerja dengan baik dan beretika. Kemudian untuk agenda 3 itu menjadi atap atau pelengkap dari rumah itu untuk kemampuan serta kemampuan tentang manajemen ASN serta konsep dari Smart ASN itu agar ASN itu mampu bekerja secara profesional, adaptif terhadap teknologi dan dapat menjalankan perannya dengan baik. Jadi dari pondasi, struktur serta atap yang kuat, ASN itu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam melayani masyarakat. Mungkin cukup Oke. sekian. Baik, terima kasih Mbak Syafira. Berarti Mbak Syafira menganalogikannya sebagai sebuah bangunan ya, sebagai sebuah bangunan yang utuh, yang di dalamnya itu harus eh, diberikan pondasi dulu yang kuat ya, agar pilar-pilarnya itu bisa terpancang dengan kuat juga, gitu ya. Dan itu adalah pilar-pilar itulah yang sudah kita pelajari dari agenda 2 dan 3 ya. Kalau agenda 1 tadi anggaplah sebagai pondasinya, begitu Mbak Syafira ya. Iya, Oke, Ibu. ya analisa dan analogi yang sangat menarik ya teman-teman ya. Boleh satu lagi yang mungkin punya analogi berbeda atau meramunya dari POV atau point of view yang berbeda, boleh juga. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan pendapat. Boleh, silakan Mbak Bareta. Ya, baik Ibu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih yang kita laksanakan ini mulai dari agenda 1 hingga agenda 4 ini saya analogikan sebagai kita ini air Bu di sungai yang akan menuju ke lautan Bu. Jadi sebagai Mm-mm. CPNS ini tentunya kita belum memiliki dasar apa-apa Bu. Ketika masuk kita hanya berfokus dengan SKD, yaitu yang berfokus hanya kepada
sekedar wawasan kebangsaan dasar, ilmu pengetahuan dasar, dan juga SKB tupoksi-tupoksi dasar. Namun melalui agenda 1 yang meliputi bagaimana adanya kegiatan PBB dan Kesjas yang ditugaskan, dan juga adanya juga isu-isu yang harus kita analisa, bagaimana nilai-nilai bela negara yang harus kita terapkan, dan juga ada juga nilai-nilai core value berakhlak, serta manajemen dan smart ASN. Dari nilai-nilai tersebut menjadi jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Ibu, karena apabila salah satu tidak terpenuhi, maka kita tidak akan bisa mencapai titik optimal untuk bekerja mulai dari sejak kita latsar hingga nanti ada di lingkungan pekerjaan secara profesional. Mungkin itu, Ibu, yang bisa saya Oke, baik. paparkan. Terima kasih. Berarti itu kita melihat bahwa agenda 1, 2, dan 3 ini terintegrasi dengan baik dan ini menjadi modal dasar untuk bisa menerapkan semuanya sebagai ASN yang profesional gitu kira-kira Mbak Bareta ya. Ya, menarik ya. Mungkin sama lah teman-teman yang lain juga memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan teman-teman kita yang sudah memaparkan POV-nya. Tapi intinya memang teman-teman ya pada saat kita belajar tentang agenda 1, 2, dan 3 itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan pada saat teman-teman nanti melakukan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja, teman-teman akan mempraktekkan ketiga hal itu ya dalam wujud proyek aktualisasinya. Nah, dalam proyek aktualisasinya ini teman-teman kita akan mempraktekkan ketiga-tiganya, tidak terlepas ya. Agenda 1 kita masukkan, agenda 2 kita masukkan, dan agenda 3 kita masukkan juga. Nah, bagaimana wujudnya? Nah, bagaimana wujud memasukkannya ke semuanya itu ke dalam rancangan aktualisasi kita? Nah, itulah yang kita pelajari dalam sesi coaching agenda ini ya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Kita akan lanjut penyamaan persepsi terkait dengan nah, ini tanggal-tanggalnya belum saya rubah, tetapi intinya teman-teman akan melakukan ya proses bimbingan rancangan aktualisasi sebanyak 3 kali dan itu merupakan, tapi itu hanya Zoom-nya yang 3 kali, tapi mungkin kita akan eh, intens komunikasi juga di luar Zoom ya. Jadi maksudnya bukan hanya nanti kita ketemu Zoom doang dong, nggak juga. Jadi teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk bisa melakukan bimbingan-bimbingan ini di luar Zoom juga gitu karena kita punya sesi-sesi asinkronus selama beberapa di antara hari-hari sinkronus itu ada hari-hari asinkronus di mana teman-teman itu akan bersama-sama dengan coach untuk melakukan memfinalkan merevisi termasuk sampai tahap akhir ya tahap akhir menjelang evaluasi rancangan itu sudah memfinalkan semuanya. Makanya kita akan punya grup WhatsApp nanti ya. Nanti di penghujung acara silahkan nanti buatkan grup WhatsApp-nya yang terdiri dari semua anggota coaching dan saya juga dimasukkan ke sana ya. Dan di situ nanti kita akan banyak berkomunikasi. Nah, tadi sudah dibahas oleh teman-teman semua ya dengan terkait dengan agenda 1, 2, dan 3 yang saya minta sudah direview. Jadi semuanya sudah memiliki pemahaman yang sangat baik ya terkait dengan agenda 1 di mana agenda 1 kita ada sikap dan perilaku bela negara, agenda 2 kita punya nilai-nilai dasar ASN dan agenda 3 kedudukan dan peran ASN untuk mendukung smart governance. Nah, masing-masing agenda ini memiliki modul-modul tersendiri di mana modul-modulnya semuanya itu sudah teman-teman pelajari dan nanti itu akan berkontribusi untuk kita terapkan pada aktualisasi kita. Bagaimana bentuknya? Nah, kita akan lakukan review penguatan sedikit ya tentang agenda 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Di sini teman-teman semua itu sudah belajar tentang sikap perilaku bela negara ya pada agenda 1. Nah, di sini modulnya, ini modul-modul agenda 1 ya, ada 3 modul ya. Nah, dari ketiga modul ini, baik itu apa tentang NKRI, tentang kegiatan KBN, tentang modul 1, modul 3, modul 1, modul 2, dan modul 3, mencakup segala hal ini ya, nilai bela negara, wasbang, kemudian ada kerangka KBN, ada kemampuan awal, ada teknik analisis isu, ada perubahan Linkstra, ada isu-isu Strakom. Nah, itu semuanya termasuk dalam modul SPBN Agenda 1.
Nah, yang paling menarik itu teman-teman, pada agenda 1 itu teman-teman sudah belajar tentang melakukan teknik analisis isu kontemporer. Nah, di sini, di bagian modul terkait dengan teknik analisis isu kontemporer, di sini teman-teman belajar bagaimana pertama mengenali adanya isu-isu kritikal, isu-isu penting yang layak untuk diangkat, diidentifikasi, dan dipecahkan permasalahannya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang teknik tapisan isu, ya, teknik tapisan isu di mana isu-isu ini ditapis kira-kira mana nih isu-isu yang menjadi priority ya, prioritas utama sehingga bisa kita tetapkan sebagai core issue dan core issue inilah yang kemudian nanti kita akan jadikan isu untuk dipecahkan ya, dipecahkan problemnya itu dalam wujud rancangan aktualisasi kita. Kita juga sudah mengenal ada teknik analisis isu juga ya, ada beragam teknik analisis isu, di mana termasuk juga isu-isu yang ada sebagai core isu itu kita juga sudah belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan akar penyebabnya, ya. Jadi sudah ketemu core isu, kita belajar bagaimana nih caranya supaya kita tahu akar penyebab dari core isu tersebut. Nah, inilah teknik analisis isu inilah yang kemudian nanti akan teman-teman praktekkan saat melakukan rancangan aktualisasi. Nah, itu dari agenda 1 ya. Dari agenda 1. Nah, di sini dari penyelesaian isu sendiri kita punya 4 tahapan ya. Pertama, kita akan melakukan identifikasi dan deskripsi isu. Jadi identifikasi ini kita melihat kira-kira ada isu-isu apa saja yang berkembang, aktual dan faktual yang terjadi pada satuan kerja kita, yang tentu saja terkait dengan jabatan kita ya, jabatan kita dan tusi kita, baik itu tusi utama maupun tusi tambahan. Dan kita mendeskripsikannya dengan baik, sehingga isu terdeskripsikan dengan faktual. Faktual itu kita menyertakan fakta-fakta yang ada, bukan cuma opini pribadi kita. Makanya nanti kita lihat apakah isu-isu yang diidentifikasi teman-teman itu betul isu faktual dan aktual ya. Sertakan juga evidence-nya sehingga kita bisa menilai kelayakan masing-masing isu. Kemudian tahap kedua adalah memilah dan menapis isu di mana isu-isu itu kemudian diidentifikasikan mana kira-kira yang menjadi core isu atau isu prioritas yang memang eh, paling penting nih untuk kita tanggulangi dulu dibandingkan isu-isu yang lain, ya. Nah, di sini kita berlatih untuk memilih mana yang menjadi core isu berdasarkan teknik analisis isu yang sudah kita kuasai ya, misalnya menggunakan APKL, USG, dan lain-lain. Kemudian dari core isu yang sudah dihasilkan, kita melakukan pendalaman lagi atau analisis isu yang lebih jauh, di mana isu-isu tersebut, core isu maksudnya ya, core isu tersebut kita analisis apa sih yang menjadi akar penyebabnya. Kenapa harus cari tahu akar penyebab? Karena akan berangkat dari akar penyebab itulah kita akan menentukan solusinya atau gagasan kreatifnya. Jadi ada kesinambungan antara pemilihan core isu, penentuan akar penyebab, dan penentuan gagasan kreatif. Kenapa? Karena harus nyambung nih antara tiga ini. Misalnya kita sudah tentukan bahwa akar penyebabnya adalah rendahnya literasi digital pegawai, gitu ya. Misalnya isunya adalah lambatnya pelayanan pada kantor X sehingga masyarakat tidak terlayani dengan baik. Itu isunya misalnya ya. Kemudian sudah dicari akar penyebabnya sudah ketemu. Ternyata masih konvensional cara-cara melayani masyarakatnya. Ngurus surat masih konvensional, tidak terkomputerize dengan baik. Sistem juga tidak berjalan. Oh, berarti semuanya serba konvensional, makanya itu lambat. Berarti akar penyebabnya adalah ini, tapi itu konvensionalnya kenapa nih? Apakah karena tidak ada sarprasnya, orangnya, atau karena SDM-nya? Ternyata setelah diteliti menggunakan fishbone analysis, faktor yang paling dominan adalah rendahnya literasi digital pegawai. Ini contoh ya. Contohnya karena ini bukan karena sarprasnya nih, sarpras udah ada, sudah disiapkan, komputernya udah lengkap, wifi udah lancar, aplikasi sudah ada, tapi pegawainya nggak bisa menjalankannya. Berarti apa? Rendahnya literasi digital untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, itu kita jadikan akar penyebabnya. Berarti pada saat kita mau menentukan apa yang menjadi gagasan kreatif kita, itu harus dapat
menyelesaikan persoalan ini, ya. Karena kita sudah ketemu bahwa persoalannya adalah rendahnya literasi digital pegawai, maka usaha kita atau gagasan kreatif kita itu harus menyelesaikan rendahnya literasi digital pegawai. Jangan kemana-mana lagi nih. Kita tidak ngomongin sarpras lagi. Gagasan kita tidak akan misalnya, pengadaan sarpras. Kan akar penyebabnya bukan itu gitu. Jadi harus nyambung apa yang menjadi akar penyebab itulah yang kemudian kita jadikan gagasan pemecah isu. Kalau yang menjadi akar penyebab itu adalah rendahnya literasi pegawai, berarti kita harus melakukan apa? Peningkatan kompetensi literasi pegawai. Nyambung baru kan? Tetapi kalau yang jadi masalah adalah sarprasnya kurang, berarti itu yang harus kita selesaikan. Pengadaan sarprasnya. Atau bikin pengembangan aplikasinya. Jadi kita harus betul-betul cermat pada saat kita melakukan analisis ini, sehingga ada sinkronisasi ya, ada sinkron, ada relevansi antara apa yang kita tentukan sebagai akar penyebab ya, dengan apa yang kita rumuskan dalam alternatif penyelesaian. Nah, alternatif penyelesaian ini kita menyebutnya gagasan kreatif atau gagasan pemecah isu. Pun itu ya, kita menyebutnya intinya adalah inilah yang menjadi proposal kita, ini yang menjadi usulan kita untuk bisa memecahkan isu dengan akar penyebab yang tadi. Ada sinkronisasi. Nah, ini yang akan kita praktekkan pada saat kita melakukan tugas pertama nanti ya. Tugas pertama adalah melakukan analisis isu. Jadi teman-teman boleh nih mulai nanti dalam tugas pertamanya nanti boleh dikembangkan dari tugas analisis isu pada agenda 3 ya, boleh dikembangkan dari situ. Nah, bagaimana melakukan identifikasi isu? Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus peka ya. Jangan sampai kita aduh kayaknya kantor saya tuh bagus semua, nggak ada problem gitu ya. Kayaknya oke-oke semua nih. Bingung jadi menganalisis isu yang ada. Semuanya bagus. Nah, disitulah kita perlu ada kepekaan tuh. Walaupun kelihatannya bagus nih, dari luar pelayanannya cepat, sarpras kita bagus, tetapi pasti ada tuh kondisi lingkungan yang sebetulnya itu tuh nggak sesuai gitu. Ada gap. Jadi ada kondisi real berbeda dengan kondisi yang seharusnya. Nah, itu gap, itu masalah. Jadi masalah itu kan ada gap atau ada jarak gitu ya, ada perbedaan, ada difference-nya antara what happen, apa yang terjadi dengan what is in ideal situation, apa yang ideal. Jadi apa yang ideal menurut apa yang sudah kita pelajari pada Latsar, itu berbeda tuh dengan kenyataan di lapangan. Contohnya ya, kalau misalnya kita lihat nih, kayaknya di kantor saya nih, oke lah pelayanannya cepet nih, pelayanan cepet, terus juga pegawainya semuanya menguasai nih kalau literasi digital oke nih, apalagi Gen Z itu banyak sudah piawai, bukan cuma mengoperasikan aplikasi tapi juga bahkan membuat aplikasi gitu kan. Nah, tetapi kayaknya ada juga nih yang kesenjangan misalnya. Kesenjangan itu dalam bentuk misalnya literasi digital itu hanya dimiliki oleh sebagian pegawai yang rata-rata Gen Z aja nih. Ternyata ada kesenjangan literasi digital di pegawai sehingga yang ngerjain terkait dengan literasi digital tuh yang itu-itu aja. Contoh ya, contoh kasus. Ini yang muda-muda tuh disuruh ngerjain tuh yang terkait dengan IT. Kenapa? Karena yang baby boomersnya nggak bisa, gitu kan? Ngerjain SKP juga misalnya nggak bisa, gitu kan? Ekin juga nggak bisa. Nah, berarti itu gap. Itu ada masalah tuh. Berarti kurang meratanya kemampuan literasi digital pada pegawai kita. Nah, itu juga isu, itu sebuah isu ya. Jadi pasti ada gap ya, pasti ada suatu problem manajerial yang kalau kita mau lebih peka, lebih peduli itu muncul nih. Oh, kayaknya ini nih isu. Makanya di sini kita berusaha melakukan environmental scanning ya, scan terhadap kondisi real pada satuan kerja kita, kira-kira what happen, apa yang enggak ideal, apa yang di sini tidak seharusnya seperti ini tapi kok begini gitu ya. Nah, itu bisa kita angkat sebagai sebuah isu.
Eh, lingkup isu bisa instansi kita, masyarakat atau nasional, tetapi untuk rancangan aktualisasi kita hanya membicarakan isu pada lingkup kerja kita sendiri ya. Pada saat teman-teman nanti melakukan deskripsi isu, apa yang mau diceritakan dalam deskripsi isu? Deskripsi isu itu harus diceritakan secara lengkap ya. Lengkapnya apa? Pertama, ceritakan kondisi atau masalah isu saat ini, disertai data dan fakta pendukung. Nah, ini penting ya, disertai data dan fakta pendukung. Berarti bentuknya kayak gimana dong fakta dan data yang mendukung? Boleh itu bentuk laporan, boleh itu bentuk rekap, boleh bentuk foto-foto gitu ya, boleh bentuk print screen aplikasi, whatever, apapun itu terkait dengan isu kita, itu kita masukkan sebagai data pendukung. Jadi setiap isu ya, misalnya kita mengidentifikasi 3 isu, berarti masing-masing isu itu punya evidence, punya data dan fakta ya pendukungnya. Jadi tidak boleh ada isu yang dia cuma hanya berdasarkan observasi. Boleh sih, observasi boleh. Tetapi nanti dilihatkan juga observasi kita menggunakan foto, dokumentasi, ada laporan, ada catatan-catatan, mungkin juga ada wawancara pimpinan, apapun itu kita sertakan menjadi data dan fakta pendukung. Jadi kenapa sih harus perlu data dan fakta, kok kayak nggak percaya banget bahwa isu ini benar terjadi? Bukan nggak percaya ya, tetapi memang dalam kajian ilmiah, satu isu itu harus merupakan suatu permasalahan publik. Permasalahan publik itu berarti bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya berdasarkan pendapat kita, asumsi kita pribadi tanpa data dan fakta yang memadai, itu tidak layak untuk diangkat sebagai isu. Contoh misalnya ya, ada pegawai yang suka telat terus, tapi yang suka telat terus itu cuma 1 orang. Kan itu namanya oknum berarti ya. Dan itu bukan merupakan masalah manajerial. Cukup, tidak perlu kita capek-capek menggunakan inovasi tuh kalau cuma untuk menyelesaikan isu seperti itu. Ya, isu yang kita angkat itu haruslah isu yang sifatnya isu publik ya. Isu publik itu terkait dengan banyak orang, terkait berdampak langsung pada pelayanan ya. Jadi bukan kasus orang per orang, bukan kasus teknis. Kalau kasus teknis nih, lambatnya pelayanan karena mati lampu, itu kan kasus teknis. Nggak perlu lah kita angkat sebagai isu ya. Cukup tambah daya aja, selesai kan. Nah, jadi usahakan bahwa isu-isu kita itu memang isu-isu yang sifatnya itu ada problem manajerial di situ. Ada sesuatu yang salah di situ ya. Bukan cuma karena hal teknis atau karena kasus orang per orang ya. Itu eh, tidak cukup tidak cukup layak untuk kita jadikan isu dalam proyek aktualisasi kita ya. Kemudian kita juga melakukan analisis dampak jika tidak diselesaikan hubungan kausalitas. Ini kalau nggak diselesaikan, dampaknya akan seperti ini. Pihak yang terdampak juga akan seperti ini. Kenapa harus ada analisis dampak? Kita meyakinkan bahwa isu ini adalah isu yang penting untuk diselesaikan. Kalau isu ini berdampak, kan itu penting. Tetapi kalau isu ini, ya nggak ada dampak apa-apa sih, cuman pengen aja menyelesaikan isu ini. Tidak cukup kuat alasan kita untuk menyelesaikan isu ini. Kita memilih menjadi problem solver, memecahkan permasalahan yang memang real itu ada. Tetapi kalau permasalahan itu adalah permasalahan, eh, apa namanya, hanya dalam ruang lingkup teknis, kemudian juga ruang lingkup kecil ya itu eh, tidak cukup layak ya untuk kita angkat sebagai isu dalam proyek aktualisasi kita ya. Nah, pada saat kita merumuskan isu, yakinkan bahwa kita merumuskan dengan baik, yaitu melakukan perumusan dengan pernyataan negatif. Jadi kalau ada pernyataan negatif itu kan maksudnya kalimatnya itu negatif ya, masih rendahnya, belum efektifnya, belum baiknya atau rendahnya, apa namanya, eh, rendahnya tingkat apa gitu ya, eh, kurang efektifnya, eh, kurang apa gitu. Pokoknya ada kalimat-kalimat negatif, kurangnya, kurang efektifnya, tidak berjalannya, tidak maksimalnya, tidak optimalnya, rendahnya atau tingginya. Nah, itu segala macam itu merupakan kita kita gambarkan sebagai kalimat negatifnya. Kemudian jangan lupa dalam isu itu ada fokus, lokus, dan waktu. Fokusnya apa nih? Ini tentang apa nih? Oh, tentang keterlambatan layanan.
Lokusnya di mana nih? Oh, terjadinya pada Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah. Waktu terjadinya kapan? Oh, sepanjang tahun 2025 atau sampai tahun 2026. Jadi jelas ya, itu kapan terjadinya, kapan kita akan telitinya, lokusnya di mana, fokusnya apa, itu jelas. Ini contoh kalimat rumusan isunya. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2022. Nah, coba saya tanya dulu. Ini mana indikasi pernyataan negatifnya kepada kata apa? Maraknya praktik pungli, Bu. Iya, masih maraknya. Masih maraknya itu negatif ya. Masih maraknya. Kemudian fokusnya yang mana nih? Apa yang menjadi fokus? Fokus itu ininya, apa namanya? Halnya itu. Nah, itu fokusnya. Hal yang di kenapa? Yang mana fokusnya? Yang mana Fokusnya yang menjadi praktik fokus? pungli. Praktik pungli. Praktik pungli itu fokusnya. Jadi yang kita teliti itu, yang kita kaji, ya, yang mau kita pecahkan bersama itu cuma praktek pungli aja. Nah, itu fokusnya. Kita fokus untuk menyelesaikan praktek punglinya. Nah, seperti itu ya. Kita tidak menyoroti yang lain-lain selain praktek pungli. Nah, kemudian lokusnya. Lokusnya di mana nih? Nah, di situ udah disebutkan ya, di kantor X. Kapan waktunya? Selama tahun 2022. Nah, ini rumusan isu yang bagus, itu memiliki kalimat negatif, ada fokus, lokus, dan waktunya juga ada di situ secara eksplisit ya. Nah, jadi tapisan isu boleh menggunakan APKL, boleh menggunakan USG, boleh juga menggunakan keduanya ya. Yang jelas teman-teman pada saat melakukan tapisan isu harus objektif. Makanya bagaimana ini supaya objektif ya? Ada kriteria penilaian. Nah, ini kriteria penilaian ini wajib kita buat ya. Kenapa? Ini akan menghindarkan kita dari subjektivitas. Kalau kita sudah punya kriteria penilaian, kita punya nih rubrik penilaiannya nih, kenapa sih kita nilai ini eh, seriousness-nya 5? Kita tidak menebak-nebak ya, tetapi berdasarkan rubrik penilaian yang kita buat sendiri. Seperti apa misalnya? Seperti ini misalnya. Nah, contohnya ini rubrik penilaian untuk USG. Ada di tabel 56 ini ya. Nah, di tabel 456 ini, coba lihat. Deskripsi kriteria untuk urgensi, itu kita kasih tuh clue. Karena kita pakai skala Likert 1 sampai 5, boleh nggak Bu kita pakai skala Likert misalnya 1 sampai 10? Boleh. Boleh juga ya. Kita tentukan saja kita mau pakai skala Likert yang mana ya. Kebetulan ini pakai skala Likert 1 sampai 5. Boleh nggak kita pakai 0 sampai 5? Boleh juga, pakai 0 sampai 5 juga boleh ya. Nah, cuman kita buat indikatornya nih, indikatornya itu. Kalau misalnya kita 5 itu kita nilai sangat mendesak. Sangat mendesak itu maksudnya apa? Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau nggak 1 bulan, kenapa? Oh, dia akan berdampak lebih buruk lagi atau apa gitu. Ada kegawatan nih, ada ketidakbaikan kalau misalnya tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan. Kemudian dalam seriousness-nya, nah gimana nih tingkat keseriusan itu? Oh, kita nilai sangat serius kalau dia berpengaruhnya misalnya eh, sangat luas ya, pengaruhnya itu sangat luas. 1 unit B2TP plus mitra kerja juga kena nih. Terpengaruh juga dampaknya terhadap kasus ini, terhadap isu ini. Oh, berarti kita kasih nilai 5. Nah, masing-masing itu kita berikan indikatornya ya, untuk masing-masing penilaian. Kemudian growth. Growth ini kalau misalnya kita kasih nilai 5 itu growing-nya cepat banget nih, dalam 1 bulan dia udah membesar. Nah, ini contoh. Boleh nggak kita adaptasi yang seperti ini? Boleh. Boleh nggak kita bikin sendiri versi kita indikator sendiri? Boleh. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman pada saat sebelum melakukan rating pada analisis isu, baik itu APKL maupun USG, silahkan buat dulu rubrik penilaian seperti ini. Jadi berdasarkan rubrik inilah kita melakukan penilaian. Tidak menebak-nebak, tidak merasa-rasa, tetapi betul berdasarkan indikator yang ada. Ya. Nah, dari situlah kemudian kita akan menemukan mana yang menjadi isu prioritas. Nah, ya,
Isu prioritas. Dari isu prioritas itulah nanti kita akan cari apa sih yang menjadi penyebabnya. Pasti ada banyak penyebab, tetapi dari sekian banyak penyebab itu, mana sih yang menjadi akar penyebabnya? Mana sih core to the core-nya sehingga isu ini terjadi? Nah, isu. Nah, kalau analisis fishbone itu teman-teman, itu kan diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa ya, seorang pengendalian kualitas dari Jepang. Ini visualnya. Nanti teman-teman boleh melakukan visual yang lebih baik ya, dalam artian ada ikannya gitu ya, ada bentuk kayak ikannya, ada kepala ikannya gitu. Tetapi format dasarnya seperti itu ya, mengarah ke kanan. Jadi tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang pas agenda 3 itu ngarahnya ke kiri. Enggak ya, kalau dari versi apa fishbone analysis, diagram analisis dari foundernya itu ngarahnya ke kanan. Kemudian ada cabang-cabang seperti itu. Tetapi teman-teman nanti boleh memodif bentuk karena bentuk fishbone-nya ini, bentuk tulang ikannya ini menjadi lebih menarik ya. Menjadi lebih menarik, boleh pakai Paint, boleh pakai Canva, boleh menggunakan aplikasi lain ya. Shape, boleh juga pakai Word, pakai Shape. Sehingga nanti tampak dia visual ikannya, ada kepalanya, di dalam kepalanya itu ada apa isunya, gitu ya. Nah, kemudian dari cabang-cabang tulang ikannya, itulah yang kita jabarkan tuh dari masing-masing indikator. Nah, kebetulan ini memakai 4 indikator nih. S, surrounding, system, skills, and suppliers. Boleh nggak kita nggak pakai ini? Boleh. Jadi teman-teman boleh silakan untuk menggunakan kategori-kategori lain ya. Boleh juga nih. Boleh pakai 6M. 6M itu apa sih? Machine, method, material, man and mind power, measurement, mother nature. Nggak mau pakai 6M banyak banget. Maunya pakai 5M boleh juga. Jadi silakan disesuaikan ya. Silakan disesuaikan. Kira-kira kayaknya kalau isu saya tuh cocoknya pakai 6M deh. Atau pakai 4M kayaknya cocok. Atau pakai 8P boleh juga ya. Atau boleh nggak saya modif sendiri? Boleh juga. Silakan untuk modif sendiri. Ya, boleh pakai 5S. Nah, kebetulan ini pakai 4S nih. Oke, nah seperti itu gambarannya. Bagaimana, eh, nah gimana sih cara menjabarkan mana yang menjadi akar penyebab? Ini penting ya, coba kita perhatikan bersama teman-teman ya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman ada banyak sekali kekurangpahaman nih tentang analisis fishbone. Kenapa? Eh, Banyak yang menjabarkan ini analisis fishbone-nya udah oke lah ya. Kemudian eh, menentukan akar penyebabnya. Menentukan akar penyebab itu tidak tepat gitu dalam analisis fishbone-nya bahwa penyebab yang kita tentukan itu adalah penyebab yang dominan. Nggak muncul. Terus tahu dari mana kita itu merupakan akar penyebabnya. Jadi dari melakukan analisis fishbone itu sudah harus muncul, sudah harus tergambar bahwa memang ini nih yang paling dominan. Gimana caranya? Coba kita perhatikan ya. Coba ini adalah salah satu contoh kasus nih. Kasusnya kebetulan adalah radikalisasi. Radikalisasi. Kita sudah cari penyebabnya dari 4S itu, surroundings-nya, sistemnya, skill-nya, supplier-nya. Kayaknya semuanya nih masalah nih. Ada masalah-masalah semua nih. Dari surrounding, radikalisasi itu terjadi karena kemiskinan. Terus jauh dari kota, berarti jauh dari kota maksudnya apa? Jauh dari akses informasi, jauh dari edukasi, ya. Sehingga mereka banyak misinformasi nih. Makanya jadi radikal, ya. Kemudian dari sistem pendidikan agama tidak tuntas nih. Makanya mereka radikal. Makanya mereka tidak moderat gitu ya, menganggap orang lain yang tidak seagama dengan dia tuh salah misalnya seperti itu. Itu potensi radikalnya besar kalau pendidikan agamanya tidak baik gitu ya. Insentif tidak cukup. Oh, di sini ada insentif nggak cukup. Berarti ini terkait dengan ekonomi ya. Faktor ekonomi. Berarti ini faktor ekonomi juga yang membuat orang radikal. Kenapa? Karena eh, dia itu terdesak oleh ekonomi sehingga merasa bahwa dia tuh dizolimi gitu. Nggak cukup nih mendapatkan insentif atau gaji atau penghasilan gitu ya. Skill, indoktrinasi melalui media. Oh, ada media-media yang kemudian mengindoktrinasi tentang eh, radikalisasi itu sendiri gitu ya. Terbangun dari isolasi. Apa tuh? Terbangun dari isolasi. Oke. Kemudian di supplier
insentif tidak cukup, jumlah SDM tidak memadai. Supplier itu ini ya, supplier itu misalnya nih dalam perusahaan itu berarti corporate-nya gitu ya, supplier atau dalam suatu lingkungan itu pejabatnya, nah, atau pemerintahnya itu supplier ya. Oh ternyata jumlah SDM itu tidak memadai sehingga banyak sekali pekerja-pekerja yang eh, dipekerjakan itu tidak dengan manusiawi nih misalnya ya, jam kerjanya tidak manusiawi. Kenapa? Karena pekerjanya nggak memadai nih jumlahnya ya. Direkrutnya sedikit tapi pekerjaannya banyak, overload. Nah itu menyebabkan juga kemudian mereka jadi memberontak. Insentifnya rupanya nggak cukup juga. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kalau dari analisis fishbone ini, ada satu sebab yang tampaknya ini dominan deh dibandingkan sebab-sebab lain. Menurut teman-teman yang mana? Izin Bu, insentif tidak Insentif cukup. tidak cukup. Insentif tidak cukup, ini coba perhatikan. Dia ada di indikator sistem, ada juga di supplier. Insentif nggak cukup ya. Berarti dia dua kali muncul ya. Berarti lebih dominan nggak daripada sebab-sebab lain? Lebih dominan. Berarti karena kemunculannya sering, maka itu kita anggap merupakan penyebab yang dominan. Terlihat. Jadi tidak berdasarkan feeling kita ya. Muncul dia di analisis fishbone-nya muncul berkali-kali. Nah, dalam hal ini munculnya dua kali. Berarti itulah yang kita sebut sebagai penyebab yang dominan atau akar penyebab. Oke. Nah, muncul nih. Coba kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya. Supaya nah, dari keempat indikator, kita tadi sudah lihat nih kayaknya insentif nggak cukup deh kayaknya karena kayaknya dia ini muncul nih beberapa kali gitu. Itulah yang kita kategorikan sebagai sebab pokok, sebab utama ya, sebab utama. Tuh, muncul tuh dua kali tuh dia tuh. Kesimpulannya apa? Berdasarkan diagram fishbone tersebut diketahui bahwa akar penyebab masalah atau sebab pokok bahaya radikalisme tersebut adalah insentif yang tidak cukup. Tergambar dari fishbone-nya. Jadi nanti teman-teman lihat masing-masing fishbone ya, itu kira-kira sudah tergambar belum penentuan akar penyebabnya. Kalau belum nanti perbaiki ya. Kira-kira nih dominasinya tuh di mana gitu yang paling dominan. Ada juga teman-teman yang kesulitan mencari akar penyebab karena dianggap semuanya penting. Ini kayaknya kemiskinan ini akar penyebab juga, insentif akar penyebab juga. Terus apa namanya? Indoktrinasi itu akar penyebab juga. Jadi dianggap tiga-tiganya tuh akar penyebab. Padahal tidak seperti itu ya. Namanya akar penyebab itu kan eh ininya banget tuh. Apa namanya? Yang paling dasarnya banget gitu ya. Jadi usahakan bahwa akar penyebab itu yang nggak banyak-banyak, cukup satu saja. Kalaupun mau lebih ya dua gitu ya. Dan dua itu juga harus terkait. Makanya usahakan hanya satu lah gitu, satu atau paling banyak dua dan itu memang betul-betul terkait ya. Nah, ini contohnya nih. Isunya adalah belum dilakukannya validasi metode penetapan kadar besi. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini ada 4S juga ya. Ada banyak sekali penyebab dari masing-masing indikator itu. Tetapi ada satu penyebab yang tampaknya itu eh, bisa diambil benang merahnya. Nah, bisa diambil benang merahnya. Contoh ya, pada sistem.
tidak ada keseragaman pemahaman antar analis. Kenapa? Nggak ada SOP-nya, makanya pemahamannya beda-beda. Bisa kita garis bawahi itu, bukan garis bawahi. Kita ambil benang merahnya, oh nggak ada SOP-nya, makanya terjadi ketidakseragaman pemahaman di supplier. Nah, coba tim teknisnya kurang memberikan pemahaman karena dia berpikir analis toh sudah paham. Nah, kenapa kok dia berpikir seperti itu tim teknisnya? Ternyata karena tim teknisnya juga nggak punya SOP. Makanya dia eh, nggak ngasih pemahaman karena SOP-nya juga nggak ada gitu. Jangan-jangan dia juga punya pemahaman yang berbeda-beda tim teknisnya. Nah, kemudian di skill itu masih rendahnya kompetensi SDM, belum ada anggaran, belum semua analis sudah ikut pelatihan. Kenapa kok masih rendah kompetensi SDM? Ternyata setelah diusut, kenapa SDM itu kompetensinya rendah? Mereka itu melakukan pekerjaannya juga tanpa SOP. Seperti itu. Oh, jadi kayaknya ini yang kita butuhkan itu SOP gitu ya. Jadi apa namanya? Kenapa kok metode penetapan kadar besi itu belum divalidasi? Karena memang SOP-nya nggak ada. Kalau ada SOP, bisa divalidasi dengan berdasarkan apa yang ada dalam SOP. Seperti itu ya. Jadi kita garis bawahi bahwa dari kesemua sebab-sebab yang ada, ini muaranya atau garis atau benang merahnya adalah belum adanya SOP validasi. Itu kita anggap sebagai akar penyebab. Oke, itu tentang teknik analisis isu, nanti kita akan praktekkan bersama. Nah, bagaimana dengan agenda 2? Agenda 2 ini nanti nyambungnya kemana sih? Nah, kan masuk juga nih dalam rancangan aktualisasi kita. Di bagian mana masuknya? Di sini masuknya teman-teman, masuknya adalah di core values ASN. Jadi pada saat teman-teman nanti merumuskan gagasan kreatif maksudnya, nah gagasan kreatif itu harus dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, minimal 4 kegiatan. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus, tapi yang penting relevan ya. 5 atau 6 kegiatan oke. Nah, dari masing-masing kegiatan itu silahkan dijabarkan dalam bentuk tahapan-tahapan kegiatan. Nah, pada saat melakukan tahapan kegiatan, teman-teman harus mengkaitkannya dengan agenda 2. Yang mana sih? Itu, yang nilai-nilai. Nah, kita sudah mengenal nilai-nilai kan? Ya, berakhlak kan? Kita masukkan tuh. Misalnya nih, tahapan kegiatan pertama, saya mau koordinasi sama mentor, sama teman sejawat. Oh, nilai mana yang kita masukkan? Oh, nilai kolaboratifnya kita masukkan. Kemudian saya akan lakukan sosialisasi. Nilai apa? Nilai berorientasi layanan yang dimasukkan. Kemudian saya akan melakukan monitoring dan evaluasi sampai ke laporan. Nilai mana yang diterapkan? Nilai akuntabel. Jadi, nah, pada saat saya bikin instrumen nilai kompeten, harus kompeten dong. Makanya kita kalau kita nggak punya kompetensi, mana bisa kita bikin instrumen, ya kan? Termasuk juga kita nanti mintakan validasi ahli misalnya. Itu termasuk nilai kompeten. Nah, jadi semua nilai-nilai berakhlak ini, nah harmonis masuk mana? Pada saat melakukan koordinasi dengan teman sejawat, pada saat melakukan koordinasi dengan mentor, pada saat melakukan pelayanan publik juga harus harmonis ya. Jadi masukkan semua sifat-sifat, bukan sifat, sikap ya, core values ini, nilai-nilai ini ke dalam tiap tahapan kegiatan yang teman-teman rancang. Jadi pada saat kita melakukan implementasinya di lapangan, pada saat melakukan OJT atau on the job training, pada saat kerja kita menerapkan nilai-nilai ini, tidak lepas dari nilai-nilai ini. Nah, jadi itu sangkut pautnya ya. Kenapa kok kita memasukkan agenda 1, agenda 2, agenda 3 ya? Oh, ternyata di bagian implementasi pada tahapan kegiatan itu harus pakai agenda 2 gitu ya. Analisis isunya agenda 1. Kalau agenda 3-nya di mana? Agenda 3 itu terdiri dari manajemen ASN dan SMART ASN. Masuknya kemana loh? Nah, masuknya adalah isu-isu yang kita identifikasi dan isu-isu yang kita selesaikan itu akan terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan SMART ASN atau kedua-duanya. Nah, jadi misalnya nih, isu rendahnya disiplin ASN, banyak yang terlambat, mungkin sekitar 50% tuh terlambat misalnya gitu ya. Terlihat tuh dari fingerprint-nya, misalnya fingerprint-nya kok kebanyakan terlambat ya. Itu sebuah permasalahan yang terkait dengan manajemen ASN, misalnya terkait dengan
disiplin, ya, terkait dengan disiplin. Nah, terus kalau kita mengaitkan itu dengan disiplin kerja, gitu, eh, berarti gagasannya itu terkait dengan apa? Oh, terkait bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan disiplin itu. Terkait dengan manajemen ASN, boleh nggak kita kaitkan juga dengan smart ASN? Boleh. Contohnya, misalnya nih, kan yang jadi isu itu adalah banyaknya pegawai yang terlambat nih, pakai fingerprintnya terlambat gitu. Oke, pusakanya sih bagus, tapi fingerprintnya terlambat. Ini gimana ya? Kita bisa pakai digitalisasi apa ya? Sehingga mereka tuh bisa disiplin gitu, supaya nggak terlambat. Nah, coba pikirkan kira-kira bentuk-bentuk digitalisasi apa yang bisa menjadi kontrol, yang bisa menjadi platform yang baik supaya ASN kita menjadi bisa lebih disiplin, ya. Nah, itu bentuknya itulah namanya gagasan kreatif, ya. Gagasan kreatif ini bisa dalam bentuk digitalisasi, bisa dalam bentuk penyusunan SOP, bisa dalam bentuk pengembangan instrumen tertentu, dan lain-lain terkait dengan memecahkan isu yang terjadi, gitu ya. Nah, itu silahkan nanti teman-teman kembangkan sendiri. Jadi, agenda 3 itu akan sangat terkait dengan isunya itu sendiri. Identifikasi isu, gagasan kreatif itu akan menyentuh dua area ini. Apakah area manajemen ASN atau area smart ASN atau kedua-duanya. Ya, jadi bisa keduanya ya. Kita tadi mulai jam berapa sih? Jam 1 lewat kan ya? Jam 1 lewat ya. Kita tambahkan sedikit ya. Kalau dari jamnya sampai setengah 3 ya. Kita tambahkan sedikit ya. Nah, jadi kita akan sangat terkait dengan ini ya, teman-teman ya, rencana aktualisasi teman-teman itu akan sangat terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Smart ASN itu boleh terkait dengan literasi digital, implementasinya, termasuk pilar-pilar literasi digital. Banyak yang teman-teman nanti pakai platform tertentu, membuat aplikasi tertentu, atau mengoptimalkan aplikasi tertentu, itu silahkan saja sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, itu pengantar awal sekali. Belum sepenuhnya, tetapi nanti kita tetap akan bertemu kembali dalam sesi agenda 4. Nah, di situ akan lebih spesifik lagi. Tetapi teman-teman, ya, untuk langkah awal, teman-teman akan diberikan penugasan agenda 4 yang pertama ya. Yang pertama itu adalah teknik analisis isu. Saya akan tampilkan dulu. Jadi mulai bekerja teman-teman ya untuk analisis isu yang merupakan tugas pertama ya. Saya tampilkan dulu tugas agenda 4. Oh ya, ini ya saya minta bikin grup WhatsApp. Nanti saya share bahan-bahan ini terkait dengan penugasan dan materi, ya, penugasan dan materi. Silakan dibuat grup WhatsApp-nya, nanti undang saya, nanti kita akan share di situ. Nah, ini tugas pertama teman-teman dalam coaching agenda ini. Apa sih yang dilakukan? Nah, itu tanggalnya masih salah ya. Tanggalnya masih salah. Jadi tanggalnya itu adalah, hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 6 Ibu. Tanggal 6 ya. Oke. Nah, ini adalah tugas pertama. Tugas pertama ini saya yakin teman-teman sebetulnya sudah mulai lakukan sebetulnya pada tugas analisis isu di agenda 3. Nah, tetapi di sini kita matangkan kembali ya. Kita matangkan kembali apa yang dilakukan. Yang dilakukan adalah pertama, silahkan Anda mencari isu 3 ya. Tapi isu ini jangan lupa konsultasikan dulu dengan mentor, kira-kira mentor kita setuju apa enggak pengangkatan isu ini. Menurut beliau oke enggak nih isunya, atau justru mentor punya ide-ide yang lain ya. Kemudian deskripsikan isu tersebut dan kaitkan dengan agenda 3. Analisis menggunakan salah satu teknik saja atau dua-duanya boleh juga ya, tergantung teman-teman preferensinya bagaimana. Kemudian argumentasikan dengan data dan fakta juga, menetapkan core isu, kemudian cari penyebab core isunya, gunakan analisis fishbone, dan buatlah gagasan pemecah isu. Nggak sampai di situ ya, dari gagasan pemecah itu silahkan dielaborasikan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan, kegiatannya minimal 4, dan tahapan-tahapan kegiatannya.
Kalau tahapan tidak ditentukan berapa, tetapi kalau bisa minimal 3 ya. Jadi dari satu kegiatan, misalnya kegiatan yang pertama tahap persiapan, apa yang dilakukan? Koordinasi dengan mentor, kemudian pengumpulan data, koordinasi dengan teman sejawat, atau mencari bahan-bahan awal, dan lain-lain. Nah, itu dijabarkan dalam bentuk kegiatannya, apa tahapan-tahapan kegiatannya. Jadi satu kegiatan terdiri dari beberapa tahapan-tahapan kegiatan. Oke? Jangan lupa, dari tiap tahapan kegiatan itu ada output atau hasil kegiatan, ya. Contoh, kegiatan yang pertama adalah siapan awal. Kemudian tahapan kegiatan pertama adalah koordinasi dengan mentor. Apa outputnya kalau koordinasi dengan mentor? Lembar persetujuan mentor, misalnya ya. Atau tahap awal adalah mengumpulkan data awal. Tahapan mengumpulkan data awal, apa outputnya? Rekapnya data awal. Nah, seperti itu. Jadi ada outputnya, ada hasilnya. Apa hasil dari tiap tahapan itu? Bikinkan dalam bentuk tabel. Upload paling lambat besok pada pukul 23.59. Ini belum saya buat di e-learning, insya Allah nanti malam saya buatkan di e-learning sehingga teman-teman boleh mulai submit paling lambat besok malam. Nah, ini adalah tugas yang pertama, analisis isu yang akan kita lakukan secara asinkronus dan deadline-nya besok. Komunikasi kita akan via e-learning, saya akan koreksi via e-learning. Biasanya saya juga akan koreksi, saya akan kasih koreksiannya via WhatsApp group biasanya, supaya cepat ya, supaya nanti cepat teman-teman respon. Oke, itu saja. Jadi silahkan untuk silakan untuk melakukan tugas asinkronus pertama kita. Kita lengkapnya punya 4 penugasan ya, untuk agenda 4. Yang tahap awal ini kita baru analisis isu sampai ke tahapan kegiatan ya. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Izin tanya, Bu. Boleh? Rincian kegiatannya itu tuh sudah ketika kita sudah menentukan core isunya atau dimulai dari pencarian isu, Bu? Oke. Jadi teman-teman itu sudah dalam bentuk satu core isu ya. Jadi satu saja core isunya. Jadi kita sudah ketemu satu core isu. Nah, satu core isu itulah yang kita bikinkan gagasannya. Satu core isu itulah yang kita bikinkan analisis fishbone-nya. Lalu kita carikan gagasan pemecah isunya. Dan yang terakhir kita rencanakan kegiatan dan tahap kegiatannya. Begitu ya. Jadi satu core isu saja. Tetapi deskripsi isunya 3. Identifikasi isu 3, deskripsi isu 3. Jadi masing-masing evidence-nya ada 3. Nah, sudah mulai masuk mengkerucut, baru satu core isu itu. Oke? Ya, baik Bu. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain? Atau cukup jelas? Izin Ibu, Boleh? saya ingin memastikan yang di fishbone itu, kalau misalkan kita udah analisis kayak akar-akarnya itu, kayak tulang ikannya itu kan. Nah, misalkan ternyata sumber masalahnya itu ada 2 sumber masalah yang dia muncul di beberapa faktornya itu. Nah, itu cukup pilih salah satu atau boleh 2 itu? Misalkan yang jadi gini. satu muncul 2 kali, yang satu muncul 3 kali, kayak gitu, Bu. Jadi gini. Ya. Jadi Mbak Nabila, kalau memang kita mau memilih atau menentukan ada 2 akar penyebab, boleh ya, apalagi kalau memang dua-duanya terlihat dominan. Tetapi jangan lupa nanti pada saat kita merumuskan gagasan pemecah isu, itu harus memecahkan keduanya. Gitu ya. Contohnya tadi nih, ada 2 nih, misalnya rendahnya literasi digital, terus kedua, nggak ada pelatihan. Terus kedua, nggak ada sarpras. Kayaknya dua-duanya penting, dominan semua nih. Berarti gagasan pemecah isunya harus memecahkan keduanya. Baik itu tidak ada pelatihan, berarti kita lakukan pelatihannya. Kita lakukan edukasinya dalam bentuk apa gitu ya. Kemudian kedua, sarprasnya. Sarprasnya juga harus kita lakukan. Harus ada kan, misalnya nih, belum ada wifi atau wifi-nya ditambah gitu kan. Jadi tetap harus mencakup keseluruhan akar penyebab isu.
Jadi kalau kita mikir, ini kayaknya kalau gagasan saya tuh sempit deh, cukup satu aja deh, ya boleh, kita tentukan saja satu gitu. Tapi kalau kita mau lebih luas, mau ambil dua, boleh juga. Tetapi gagasan pemecah isunya harus mengcover semua akar penyebab itu ya Mbak ya. Oke, ada Baik lagi? Ibu, terima kasih. Sama-sama, ada lagi yang mau bertanya terkait dengan tugas satu ya? Cukup ya? Kayaknya sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi pesan saya, saya yakin teman-teman semua memiliki kompetensi, kualifikasi yang baik, dasar menulis juga baik ya, karena kita semuanya kan sudah sudah terbiasa mungkin dengan karya ilmiah, di mana kita harus mengkaji sesuatu secara ilmiah. Teman-teman juga sudah mungkin ada publikasi-publikasi jurnal, itu kan dasar teman-teman dalam menulis ya. Saya yakin itu bisa menjadi modal yang baik bagi teman-teman untuk melakukan rancangan aktualisasi ini, sehingga nanti pada proses bimbingan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya tinggal lihat saja apakah sudah on the track atau belum, apa kira-kira hal-hal yang perlu diimprove lagi sehingga rancangannya menjadi sangat baik, gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Belum ada komentar lain terkait dengan. Iya, jangan lupa ini ya, grup WhatsApp ya. Satu satu ketua kelas kita, satu ketua kelompok siapa nih? Ketua kelompok kita belum ada ya? Oke, tentukan aja deh kalau gitu. Coba ketik satu nama di kolom chat, coba. Kita lihat coba siapa yang namanya paling banyak disebut. Ayo, kita voting ya. Tapi votingnya voting terbuka gitu. Ayo, silakan diketik di kolom chat. Siapa kira-kira ya? Ayo, siapa yang dapat paling banyak tuh? Apa deh? Mas Kodri itu, oh kayaknya banyak Kak Aldi ya. Ya, Kak Aldi aja ya, Kak Aldi ya. Oke, Kak Aldi aja kita jadikan ketua ya. Oke, Kak Aldi silahkan untuk berkoordinasi ya. Bikin grup WhatsApp-nya. Ya, Kak Aldi ketua, Mas Mas Kodri wakil gitu ya. Jadi ibu-ibunya anggota-anggotanya ya. Oke, silahkan untuk nanti berkoordinasi, bikin grup WhatsApp itu yang pertama. Kemudian kedua, nanti kita koordinasi lebih lanjut dengan penugasan-penugasan berikutnya. Oke, kita akhiri ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu. Tadi yang record siapa? Mas Aldi. Saya Bu, ya Bu. Nah, sekalian aja Mas Aldi nanti share recordingnya Iya, ya. iya Bu. Oke, kita leave Zoom ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih Oke, Bu. sama-sama. Good luck ya semuanya.